Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manga Solo Leveling chapter 170 sampai chapter 173. Di mana kita akan diperlihatkan pertarungan Jinwoo dengan pasukan Dragon Monarch, dan kita juga diperlihatkan Beru dan Belion yang berhasil mengalahkan Iron Body Monarch. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Sementara itu di sisi lain, situasi negara Kanada semakin mengerikan, di mana Antares kini telah berdiri di atas tumpukan mayat-mayat manusia. Antares kemudian mengeluarkan sinyal komunikasi yang dipancarkan ke seluruh dunia. Ia berkata, "Sudah puluhan juta nyawa sesamamu mati, mau sampai kapan kau bersembunyi seperti itu, Shadow Monarch?" Jinwoo yang menyadari sinyal dari Antares itu pun menjawab, "Sebentar lagi aku akan menemuimu." Dari atas puing-puing bangunan, Antares dalam hati berkata, "Sebenarnya apa yang sedang kau tunggu? Puluhan juta gabungan monster sudah ada di sini. Tapi jika dia melawan semua ini hanya dengan ratusan ribu prajurit, itu sama saja bunuh diri. Mungkin dia berpikir, mending kabur sampai ke jurang terdalam daripada melawanku." Di saat Antares memikirkan itu, tiba-tiba puluhan rudal langsung menghantamnya. Dan duar, ledakan pun terjadi di sana, dan ternyata itu adalah serangan rudal dari pasukan pesawat tempur yang telah datang. Seorang pilot berkata, "Sepertinya serangan kali ini berhasil." Akan tetapi, dari kepulan asap tersebut terjadi sesuatu yang mengejutkan. Dan pada saat itulah, Antares telah berubah menjadi naga raksasa yang berdiri di antara pesawat tempur. Ia berkata, "Ini sungguh membosankan." Antares kemudian membuka mulutnya dan langsung menyemburkan api yang sangat dahsyat. Alhasil, pasukan pesawat tempur itu pun lenyap tanpa sisa. Scene kemudian berpindah ke tempat Jinwoo yang berada di dalam kastil pulau terpencil. Ia kini telah duduk di singgasananya sambil ditemani para prajurit bayangannya. Belion berkata, "Rajaku, ini terlalu berbahaya." Igris juga mengatakan hal yang sama. Jinwoo berkata, "Aku tahu kalian semua mengkhawatirkanku, tapi ada kalanya aku harus mengambil tindakan meski itu berbahaya. Ashbourne bahkan tak akan menghentikan langkah yang seharusnya dilakukan." Mendengar itu, Belion merasa jika Jinwoo mirip seperti Ashbourne. Belion, Igris, dan Beru kemudian menunduk di hadapan Jinwoo dan berkata, "Rajaku, kami akan selalu bersamamu sampai akhir." Jinwoo kemudian mulai beranjak dan berkata, "Baguslah, ayo kita pergi ke medan perang." Scene kemudian kembali ke situasi Kanada yang semakin hancur. Di sana terlihat seekor naga yang sedang mengejar pesawat tempur, yang akhirnya naga itu telah berhasil menghancurkan pesawat tempur tersebut. Tapi beruntungnya, pilot itu masih sempat keluar dari pesawat dan turun dengan parasutnya. Namun ternyata, para pilot yang berhasil mendarat juga belum tentu selamat. Itu karena masih banyak monster yang siap memangsa mereka di daratan. Di sana terlihat seorang pilot sedang bersembunyi sambil mengamati monster di depannya. Akan tetapi, seekor monster tiba-tiba datang dari belakang dan langsung menyerang. Serangan monster itu pun membuat pilot itu terpental. Ia kemudian bergegas sambil mengambil senjatanya dan melepaskan tembakan demi tembakan ke arah monster itu. Tapi sayangnya, serangan tersebut tidak mempan sama sekali. Karena sudah tak mampu berbuat apa-apa lagi, ia pun pasrah dan siap dilahap monster tersebut. Namun hal mengejutkan telah terjadi. Monster di hadapannya tiba-tiba sudah ditumbangkan oleh seseorang. Dan ternyata, itu adalah Hunter Song Jinwoo yang sudah berada di medan perang. Jinwoo berkata, "Pergilah, menjauh dari tempat ini secepatnya." Dan pada saat itulah, gerombolan monster di sana itu pun langsung datang menyerang Jinwoo. Menanggapi itu, Jinwoo menggerakkan daggernya dan berkata, "Monarch Authority." Dengan tatapan tajamnya, Jinwoo mengayunkan daggernya.
Dan seketika itu juga, gerombolan monster yang mendekatinya itu pun langsung tertebas menjadi beberapa bagian. Jinwoo kemudian berjalan dan berkata, "Rise, bangkitlah." Gerombolan monster yang ditumbangkan itu pun berhasil diekstrak menjadi prajurit bayangan. Sementara itu di tempat Antares, kedatangan Sung Jinwoo kini telah disadarinya. Ia berkata, Shadow Monarch telah muncul di sisi timur. Dua monark yang ada di sampingnya menjawab, "Haruskah kita mengirim seluruh pasukan untuk menyerangnya?" Tunggu dulu, aku tidak merasakan pasukan bayangan dari dalam bayangannya. Sepertinya dia bergerak tanpa pasukan. Apa dia berencana untuk mengalahkan semua monster di sini dan menjadikannya sebagai pasukan bayangannya? Sepertinya dia ingin menghindari pertarungan secara langsung dan mengulur waktu. Shadow Monarch, apa yang sedang kau rencanakan? Shin kemudian kembali ke tempat Jinwoo yang terus bertarung tanpa henti. Puluhan ribu prajurit bayangan baru telah ditambahkan ke dalam pasukan bayangan. Layaknya tsunami yang melahap segalanya, pasukan bayangan terus membanjiri medan perang. Jinwoo kini telah melepaskan tebasan demi tebasan untuk membantai monster-monster di sana. Dan pada saat itulah muncul satu monster raksasa yang menyerang Jinwoo dengan palu godamnya. Dan duar. Akan tetapi, Jinwoo berhasil menghindar dan langsung menebas kaki monster tersebut. Di saat monster itu kehilangan keseimbangan, pasukan bayangan langsung menyerbu dan menumbangkan monster raksasa tersebut. Jinwoo kemudian menatap langit dan melihat gerombolan naga yang tak terhitung jumlahnya. Dalam hati ia berkata, sepertinya pasukan musuh sudah mulai bergerak. Tapi aku tak merasakan kedatangan Dragon Monarch. Kalau dia ragu-ragu untuk keluar, aku cuma harus memberikan alasan baginya untuk keluar. Rise, bangkitlah. Monster raksasa yang baru saja Jinwoo kalahkan itu pun bangkit menjadi prajurit bayangan. Dan seketika itu juga, bayangan itu pun langsung menyerang gerombolan naga yang terbang. Terlihat satu naga raksasa siap melepaskan semburan apinya. Dan duar. Semburan api itu pun berhasil menghancurkan prajurit bayangan Jinwoo. Naga itu berkata, berani-beraninya boneka yang terbuat dari mana ini berusaha menghentikan sang Dragon Monarch. Kami para pelayan Dragon Monarch akan menyingkirkan kalian. Namun tanpa disadarinya, Jinwoo bersama Kaisel sudah terbang di atasnya. Bacot, jangan banyak bicara. Jinwoo kemudian melompat dan langsung memenggal kepala naga raksasa dengan sekali tebasan. Sementara itu dari jauh, Antares menyadari kematian salah satu naganya. Sial, Shadow Monarch menjadi semakin kuat setiap menitnya. Mari kita mulai menyerang. Transfiguration Monarch, kau tetaplah di sini dan persiapkan serangan kejutan pada prajurit bayangan. Jangan lewatkan satupun dari mereka. Antares kemudian menciptakan banyak gate yang berisi monster-monster mengerikan. Sedangkan di sisi lain, pasukan militer kini telah berusaha melawan para monster dengan senapan mereka. Seorang tentara berkata, jangan simpan satupun peluru kalian. Setidaknya kita bisa menghambat pergerakan mereka sampai para hunter tiba. Namun sayangnya, tembakan senapan mereka sama sekali tak cukup untuk menumbangkan monster-monster tersebut. Satu monster kemudian menerjang ke arah pasukan militer. Tapi sebelum monster itu berhasil mendekat, tiba-tiba monster itu terkena pukulan hingga terhempas. Dan ternyata, itu adalah pukulan dari Thomas Andre yang baru saja tiba. Ia berkata, aku sudah sering mengalahkan monster-monster itu di dalam dungeon. Namun tiba-tiba, satu sosok misterius muncul di antara para monster. Ia berjalan mendekat dan berkata, kau manusia yang pernah kulihat sebelumnya, seorang bawahan lemah ruler yang melawan Beast Monarch sebelumnya. Thomas yang melihat aura sosok itu pun dibuat waspada. Sosok itu berkata, perkenalkan, aku adalah King of Monstrous Humanoid, sang Iron Body Monarch. Aku yakin kau sudah tahu bahwa aku dapat memenggal kepalamu bahkan sebelum kau berkedip. Apa kau masih ingin melawanku? Thomas menjawab, entahlah, sejujurnya aku benci tantangan. Keluarlah. Dan pada saat itulah, bayangan Thomas Andre melebar. Dari bayangan tersebut, prajurit bayangan Jinwoo keluar. Bahkan Belion juga berada di sana dan berkata, lama tak bertemu Iron Body Monarch. Iron Body Monarch sedikit heran dan berkata,
Bagaimana mungkin pasukan bayangan berada di sini? Bukankah seharusnya mereka berada di balik bayangan Sung Jinwoo? Sepertinya aku telah disergap. Aku harus memberitahu Antares. Sontak ia dibuat terkejut karena tak bisa menghubungi Antares. Sial, kenapa aku tak bisa menghubunginya? Jangan-jangan ini ulah para jurid bayangan Maki di sana. Dan ternyata Tax telah menggunakan sihirnya untuk memblokir sinyal komunikasi. Iron Body Monarch mulai murka dan berkata, "Cih, ini bukanlah taktik pasukan bayangan ataupun Shadow Monarch untuk membunuh musuhnya. Tapi ini adalah cara licik seorang manusia. Manusia itu sama sekali tak pantas menjadi seorang monarch." Di satu sisi, terlihat Beru dengan kekuatan penuhnya berjalan mendekat dan berkata, "Tarik kembali ucapanmu itu. Harga untuk menghina rajaku itu sungguh mahal." Mendengar itu, Iron Body Monarch semakin murka. Berani-beraninya seorang prajurit bayangan menantang seorang monarch. Iron Body Monarch kemudian berubah dalam wujud tempurnya dan siap bertarung melawan prajurit bayangan. Sedangkan di sisi lain, Jinwoo kini telah bertemu dengan Dragon Monarch Antares. Dan sekarang, kedua monarch terkuat itu pun saling berhadapan satu sama lain. Tapi tiba-tiba, Antares tidak bisa menghubungi Iron Body Monarch. Apa dia mengkhianatiku? Atau ini termasuk taktik manusia itu? Bagaimanapun juga, aku harus membunuhnya. Dan seketika itu juga, Antares langsung menyemburkan serangan api naganya. Dan duar, sebuah serangan api destruktif itu pun membakar habis apapun yang ada di hadapannya. Tapi ternyata, Jinwoo kini sudah berada di udara bersama Kaisel. Jinwoo berkata, "Keluarlah." Dan pada saat itulah, semua pasukan bayangan baru milik Jinwoo itu pun keluar menyerang Antares. Sementara itu di tempat berbeda, terlihat Hunter Liu Zhigang telah bertarung melawan satu monster raksasa. Dengan teknik berbedangnya, ia melepaskan tebasan demi tebasan untuk mencincang monster tersebut. Liu dalam hati berkata, sepertinya tempat ini sudah dipenuhi energi sihir. Ratusan ribu hunter sedang bertarung melawan monster di seluruh tempat. Terutama, pancaran energi sihir yang menusukku di sana sungguh gila. Ya, itu adalah pancaran energi sihir yang bertabrakan dari pertarungan Jinwoo dengan Antares yang baru saja dimulai. Menanggapi serangan prajurit bayangan, Antares kemudian menggunakan cakarnya yang telah dilapisi aura mengerikan. Dan satu tebasan cakar tersebut telah membakar semua prajurit bayangan yang Jinwoo keluarkan. Antares berkata, "Apa semua makhluk remeh ini prajuritmu? Sepertinya kau melawanku hanya dengan beberapa prajurit bayangan saja. Sedangkan kekuatan utama prajurit bayanganmu sedang melawan Iron Body Monarch." Dari kepulan asap, Antares melihat Jinwoo yang hendak melarikan diri ke sebuah gate. Antares berkata, "Apa yang kau lakukan? Apa kau mencoba kabur? Takkan kubiarkan." Antares kemudian melesat dengan sangat cepat mengejar Jinwoo yang memasuki gate tersebut. Namun di saat Antares ikut memasuki gate tersebut, ia telah disambut pasukan utama prajurit bayangan. Terlihat Igris, tank Iron, dan ribuan prajurit bayangan sudah berada di sana. Dalam hati Antares berkata, "Sepertinya kau sudah membuat pasukan Iron Body Monarch menjadi pasukan bayanganmu." Antares kemudian menoleh ke belakang dan melihat sesuatu yang mengejutkan. Dan ternyata, Beru dan Belion telah berhasil menghabisi Iron Body Monarch. Tubuh Iron Body Monarch itu pun perlahan-lahan menghilang. Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.